Oke, kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi syarah hadis ekonomi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester syarah hadis ekonomi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Hadis tentang kafalah ini yaitu hadis riwayat Bukhari dari Salama bin Akwa yang berbunyi, An Salama ibnu Akwa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazati liyusolli alaiha, faqala hal alaihi min zaini, qalu la, fasalla alaihi, summa utiya bi janazati ukhra, faqala hal alaihi min zaini, qalu na'am, qala sallu ala sahibikum, qala Abu Qatadah, ala dainuhu ya Rasulullah, fasolli alaihi. Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disolatkan. Rasulullah bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, tidak. Maka beliau mensolatkan. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain. Rasulullah pun bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, ya. Rasulullah berkata, solatkanlah temanmu itu. Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan jenazah tersebut. Hadis ini merujuk pada praktik akad kafalah yang pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Hadis ini bercerita tentang tidak berkenannya Rasulullah untuk mensolati orang yang masih memiliki hutang. Dalam hadis ini, Rasulullah baru berkenan mensolati jenazah tersebut ketika sahabat Abu Qatadah memberikan jaminan atas hutang yang diderita jenazah. Melihat hadis ini, jelas bahwa akad kafalah pernah ada pada masa Rasulullah SAW dan Rasulullah membenarkannya, sehingga akad kafalah sah adanya serta mendapatkan legalitas syariah atas keabsahannya tersebut. Selanjutnya yaitu hiwalah. Hiwalah merupakan pemindahan hutang seseorang kepada orang lain yang berhutang juga kepadanya. Hadis tentang hiwalah ini yaitu hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi, Madsul ghaniyu zulmun, fa'iza usbi'a ahadukum ala malihi falyatsbaq, yang artinya menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezaliman, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutkan atau dipindahkan kepada orang yang mampu, maka ikutlah. Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan. Dengan demikian, haknya terpenuhi. Ulama sepakat pembolehan akad wakalah dengan catatan, hawalah dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah proses pemindahan hutang, bukan pemindahan benda. Selanjutnya adalah wakalah. Wakalah secara bahasa yaitu pemberian kuasa, mandat, atau pendelegasian. Secara istilah, wakalah adalah seseorang yang memberikan kuasa atau mandat kepada orang lain untuk melaksanakan sebuah pekerjaan yang dibolehkan dalam syariat. Hadis tentang wakalah yaitu hadis riwayat Abu Daud dari Jabir ibnu Abdillah yang berbunyi, Min Jabiri ibnu Abdillah qala aradatu khuruja ila Khaybar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza ataita wakili bi Khaybar, fakhuz minhu khamsata asyara wasqan, fa in ibtagha minka ayatan, fadha' yadaka ala tarkuwatihi. Dari Jabir bin Abdillah, saya ingin pergi ke suatu tempat yang bernama Khaybar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apabila kamu menemui wakilku di Khaybar, maka ambillah dari wakilku tadi 15 wasa. Apabila ia meminta bukti darimu, letakkanlah tanganmu di tulang selangkanya. Imam Asy-Syaukani menuturkan bahwa hadis ini menunjukkan sahnya wakalah, dan seorang imam boleh mewakilkan zakat baik memungut atau maupun menyerahkannya kepada yang berhak. Selanjutnya yaitu qard.
akad merupakan akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang sudah disepakati. Hadis tentang qard yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, An Anasi Ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannati maktubas shadaqatu bi asri amsalha wal qardu bisamaniyata asyara. Faqultu ya Jibril, ma balul qardi afdalu min shadaqati? Qala li anna sa'ila bas'alu wa indahu wal mustaqaridu la yastaqaridu illa min hajah. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diistirahatkan, aku melihat di atas pintu surga tertulis sedekah atau dijadikan menjadi 10 kali lipat dan memberi pinjaman dengan 11 kali lipat. Maka aku pun bertanya, wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah? Jibril menjawab, karena saat seseorang meminta-minta, terkadang ia masih memiliki harta. Sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena butuh. Hutang piutang merupakan muamalah yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hutang piutang ini merupakan akad ta'awun atau bisa juga disebut tabaruk atau tolong-menolong. Hutang piutang ini tidak ada salahnya kalau kita menjalankannya sesuai dengan syariat, dan dia menjadi aib tak kala melanggar, seperti tidak mengembalikan hutang atau berniat tidak mengembalikan hutang atau tidak mencatatnya kalau dibutuhkan. Orang yang memberikan hutang kepada orang-orang yang membutuhkan itu pahalanya sangat besar dibandingkan memberikan kepada orang yang meminta-minta. Ada beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Yang pertama, jangan minta imbalan jika ada keterlambatan dalam membayar hutang, karena jika diminta lebih maka bisa saja jatuh ke riba dan adab jahiliyah. Yang kedua, dianjurkan mencatat untuk kehati-hatian. Yang ketiga, niat ikhlas dalam meminjamkan. Jangan sampai ada niat mencari keuntungan duniawi, karena meminjamkan adalah pahalanya berlipat ganda. Selanjutnya yaitu al-ran. Al-ran secara bahasa tetap, langgeng, atau tertahan. Ran menurut istilah yaitu harta yang dijadikan jaminan oleh orang yang meminjam sekiranya hutangnya tidak bisa dibayar dari barang yang digadaikan tadi. Hadis tentang gadai ini yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min Yahudi ila ajali wa rahanahu dir'an min hadidin. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai. Kemudian Rasulullah meninggalkan baju perangnya. Dalam hadis ini, Rasulullah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berutang, dan kemudian beliau menggadaikan baju besi sebagai jaminan. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut. Yang pertama, gadai dibolehkan dalam agama Islam. Yang kedua, boleh melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dengan orang non-muslim. Dan yang ketiga, gadai termasuk akad ta'awun atau tolong menolong.